warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dibahas aja dulu Swastiastu. Dari saya presenter sebagai Hanis, narasumber dari konteks mahasiswa dan society dari Mas Sandi dan pro player kita. Iya. Iya. Nah, kemarin saya sudah bahas beberapa tema psikologis ini mengenai validasi dalam kebahagiaan. Apakah betah, apakah butuh validasi dalam kebahagiaan? Dan kali ini tidak kalah fenomenal di realitas zaman sekarang yang akan kita bahas pada malam hari ini, pada episode kali ini, dan akan menjadikan sebuah pertanyaan yang sangat bagus untuk kita bahas di episode kali ini. Apa itu? Oke. Apa itu ego? apa itu? Apa ya ego? Salah satu sifat yang membentuk manusia. Aplikasi yang membentuk manusia secara Apa itu? menurut yang saya pahami ya, saya ikut pemahaman society. Ego adalah perilaku seseorang berdasarkan keinginan dan kepentingan diri sendiri. Apa? Mayoritas society bekerja dari ego adalah sebuah keinginan yang berlanjut untuk mengarah ke kepentingan diri sendiri. Society yang mengarah ego itu. Tapi aslinya nopo mas? Ego ini apakah itu sup-supnya nopo ego ini? Maksudnya ini kan perlu penggiringan untuk mungkin lebih bukan benar dan salah, tapi lebih ke tepat lah berjenjang tingkat selanjutnya. Oke. Kalau sub-subnya kurang tahu, mungkin paling gampang kita bedah dari itu dulu. Manfaat ego dan kekurangan ego. Oke. Ya. Tetap perlu mas ego itu. Wait, what? Jadi, menurut Mas Andi gimana? Apa Mas Teh setuju nggak kalau sebuah ego itu diperlukan? Ego ya? Kalau pemahaman saya itu ego adalah lebih ke keinginan diri sendiri pribadi, tidak melihat faktor lingkungan atau eksternal. Jadi ego lebih ke emosional, mementingkan diri sendiri. Jadi kalau dari sisi positif belum paham. Ya, kalau menurut saya kalau ego sebagai kita katakan sebagai identitas diri, berarti kan di situ ada poin positif ketika kita mau membangun kepercayaan diri atau membangun identitas diri. Menurut saya sih ego yang terkontrol itu masih diperlukan. Ya, meskipun berarti kita sekarang bicara yang negatifnya. Ya, Meskipun kalau ego yang tidak terkontrol ya nanti terlalu besar, nanti endingnya juga mungkin kita jadi sulit berkembang. Karena dengan ego yang terlalu besar, kadang-kadang yang saya alami sulit menerima masukan, sulit menerima kritik dan segala macam. Tapi kalau positifnya itu membangun kepercayaan diri itu, saya masih bisa diperlukan.
gitu Mas Aris. Berarti ego sangat bagus jika masih di batas kontrol Kesadaran kontrol. mas ego mungkin ya mungkin yang memperluas limitasi ego yang kita harus garis bawahi dengan katanya ego dengan egoisme kan berbeda. Egoisme itu sing mayoriti bilang, sing mayoriti pahami, society pahami kan egoisme berbeda dengan ego aslinya. Egoisme itu kan sifat mementingkan diri sendirinya. Nah, ego itu kan aslinya kan satu penggerak yang menggerakkan enter ID super itu. Jadi kan ID ini menurut ini mendasar bahwa di ini ID aku pengen tuku kae, aku pengen masuk kae, tumbas kae, tumbas sepatu kae, panganan kae, makanan ini, makanan itu. Nah, si ego ini kan sing bagian delok ke realitas yang tadi mengingatkan realitas itu kali. Tapi saya itu cukup minggu ini sesuai kepentingan kita itu orang dia yang menengahnya membatasi untuk realitas si ego. Jadi kan ID yang calon yang mendengar tapi fana lah mungkin bahasa kita yang nanti fana. Karena apa jenenge super ego lebih paling emosionalnya otak sendiri dalam idealisme. Mungkin dia ingin berkorban ketika ada kerajaan orang dia berkorban yang lebih. Mungkin waktu itu untuk dia berkorban seperti itu dia belum mampu. Nah si ego ini dia yang mengingatkan nek berjuang berkorban sampai segitu itu juga bagus tapi mampu dulu. Ketika memang belum mampu untuk realitas sekarang tidak. Tapi nikmatnya mental mampu, nanti bagian mengingatkan dengan realitasnya untuk bisa ibadah. Nah jadi ego luasnya dan tentang egoisme. Nah saya perlu digarisbawahi lah ego. Nah berarti kan ego sesuai dengan yang musuh berarti ego sangat dibutuhkan karena itu bisa untuk sakit untuk dosa Untuk identitas diri. ikut jadi penting dengan paparan Egoisme, ego. Kalau ego buat manajemen kan ada ID ego dan super ego yang ada ego. Berarti ego itu Dedeng. Oh, Tak apa, tak apa. Sama. Pemikiran nek niki kan menjadi dibahas Arab ego logik memang terlalu luas, rumit menjadi. Jadi berarti menurut saya berarti ikut untuk rasa untuk saling berkomunikasi. Ketika aku ngarep tugas itu nyerap manfaatin mungkin dari itu mencari dan ini fana mustro itu ngomong kemudian aku terpantau ini jadi untuk si ego itu berjalan. Jadi ego kadang sangat dibutuhkan setiap dengan berbagi. Bagus tidak perlu ego negatif kecuali sifat egoisme berbeda ini. Bersama mungkin di pengorbanan diri ini kalau dalam bentuk apa atau dalam bentuk aplikasi apa dari ego itu sangat bagus. Ya, saya dengan sampaikan tadi untuk membangun rasa percaya diri, terus ya bisa solving problem, terus apa ya banyak sih pengaplikasiannya sebenarnya. Itu juga membentuk diri kita jadi berkembang sih. Asal terkontrol ya. Kita
luar dari itu. Jadi kemudian kalau saya saja Sinten saja. itu ada si A bertanya dengan si A ini ditanya oleh si B dan si C harus menjawab. Ya harus sih bisa dijawab bilang. Nah si A ini bertanya kepada si B, yang benar-benar diri kita itu apa? Nah si B ini kan mentok ini si B, makanya saya tanyakan ke si C. Terserah menggunakan saya. Si Ari main jujur mas pertanyaannya aneh-aneh. Oke, asik pertanyaannya. Lumayan. Apa yang dimaksud dengan Diri ini contoh yang mana? Ya semua diri itu berarti komplit, tidak satu bagian fisik doang. Enggak, diri itu terdiri dari fisik, dari pikiran, dari jiwa, dari roh, itu satu kesatuan utuh. Jadi itu harus terkoneksi semua. Mungkin kalau bahasa agak dalamnya ya diikat dengan kesadaran. Mungkin. Tapi oke ada pertanyaannya sebenarnya saja dulu. Yang pertanyaan, apakah sendiri itu ada di dirimu? Apakah tubuh itu ada di dirimu? Apakah pikiran itu ada di dirimu? Apakah hati itu ada di dirimu? Dan seterusnya. Bisa. Bagian dari diri kan termasuk diri. Tapi jadi gini, kalau menyebut tangan, apakah ini diri saya? Ya ini bagian dari diri saya. Tapi kalau terpisah, ya kurang komplit berarti, kurang sempurna. Yang dimaksud berarti kalau sudah menjadi satu kesatuan diri, berarti semua sudah pakai komplit yang ada di sini. Nah, ini ternyata si B ternyata yang ditanya oleh si A. Aslinya lo kenal bukan si A? Si A ini dereng kan? Belum. Pengen kenalan. Dirimu menurut jenengan tidak usah sesuai jawaban, tapi versi diri untuk saat ini masih menangkap diri tidak ada. Misal fisik kita terbentuk sebelum, khususnya pada saat ibu mengandung itu kan, dari unsur makanan, dari unsur eksternal, termasuk masih hidup dan tumbuh itu dari unsur makanan, gizi yang membentuk sel. Nah, terus saya berpikir juga, apakah fisik ini diri saya? Apakah sebenarnya diri saya ini kosong? perjalanan. Tapi Ya juga, kamu sudah mulai menemukan diri masih ini. Itu adalah diri. Apa kamu sudah menemukan bahwa itu diri atau bukan? belum karena faktor eksternal. Berarti sementara ini kamu sedang menawari perjalanan untuk mengenali dirimu sendiri itu apa dan siapa. Iya, sudah. Oke, berarti pertanyaan tadi cukup membuat keyakinan itu pasti amin. Ada KTP nggak? Langkah pertama membaca KTP. Iya.
Tapi apakah ego ini memang aneh Mas ya? Mungkin karena belum ada sebuah edukasi atau belum ada untuk ketertarikan dari mayoriti orang, mungkin beberapa orang sih untuk mau belajar bahwa yang sebenarnya ini ego atau egois ini berbeda, yang ini berbeda, jadi belajar dengan mungkin atau dia belajar dari narasi agama atau bagaimana kan gimana narasi agama lebih simpel daripada narasi saintis yang aslinya ono ID, ono ego, super ego ya kan lebih ribet lah ya aslinya oleh silakan mari mencari buat dengan narasi saintis boleh, narasi agama boleh, narasi spiritual boleh, narasi apapun boleh, narasi matematika pun boleh, lewat Pythagoras ya boleh jadi jadi dibahas dengan narasi agama berarti ego nya aslinya kan sangat simpel ketika di manfaat dikeluarkan atau untuk keluarga atau ya oke saya beli atau saya ambil ketika itu tidak bermanfaat atau tidak buat apa saja itu saya ambil aslinya jadi sesimpel itu dalam narasi agama. Tapi kalau dengan narasi mungkin yang di luar dari narasi agama kan agak lebih muter kan. Tapi mungkin dia kan ngasih narasi kelas mana ilmu dari mana saja bisa dapat. Tapi apa sing terjadi nih carane nggone erane mulai sing terjadi di kampus, apakah ada beberapa teman sing sampai terpikiran seperti ini? mengarah seperti ini. Jadi fenomena di kampus belakangan ini ya Mas, itu lebih membicarakan ego secara etika. Contoh, ada sebuah dosen yang mau melayani mahasiswa, misal saat presentasi membutuhkan porsi yang Mas, si dosen tersebut mau mengambilkan porsi tersebut untuk duduk presentasi. Menurut saya itu kan sebagai seorang dosen atau atasan itu kan memotong egonya dirinya sendiri. Penghormatannya, jadi masih menggunakan penghormatan bahkan untuk sebagai si murid lagi. Iya. Tapi dari sisi sudut pandang teman-teman, apakah itu mereka terpesona atau mungkin terkagum atau dengan banyak sudut pandang? Banyak Mas. Adakah yang ke negatif dan ke positif? Lebih ke positif Mas. Itu penilaiannya dari ego dari sudut pandang etika. Jadi pada generasi saya ikut Muhammad Society Mas. Ego itu masih dalam konteks egoisme. Jadi kami itu masih belum bisa memahami apa itu ego, apa itu egoisme. Gak masalah dengan itu sebuah perjalanan, gak harus tahu juga dengan sini. Cuman ketika ingin tahu ini menjadi paparan yang lebih bagus untuk dia mengenali beberapa konsep ketika terjadi pergolakan dalam itu termasuk psikologis terjadi ego menjadi sub-sub itu untuk kita pahami di dalam ini termasuk psikologis untuk mengenali diri kami secara psikologis, secara jiwa. Tapi itu sudah sangat. Tapi dengan tadi contoh yang terjadi ada presentasi, mahasiswa harus presentasi, dosen mengambilkan tempat duduk untuk berisi mahasiswa itu presentasi, itu etika. Dia memerlukan seluruh egonya dia menjadi dosen dan dia melakukan sebuah aplikasi penghormatan kepada bawahannya atau mahasiswa. Satu etika yang sangat bagus dari si dosen dan dari si audiens, dari si mahasiswa kok bisa memandang sudut pandang yang bagus itu kan sebuah dialektika yang bagus, dialektika yang bagus.
jarang mas, yang umur yang di umur kita oke mungkin rasional, intelek dan emosional mungkin lebih terbangun, lebih tertata dan lebih ada, tapi untuk di era sekarang terjadi seperti itu luar biasa. Jadi kita memang untuk pertumbuhan itu, jadi memang bagian dari pertumbuhan kita. Kalau karena masalah pencarian diri apa yang disebut aku itu salah satunya juga itu. Nah kemarin kan ada beberapa hal yang sejarahnya Indonesia pertanyaan. Ada beberapa hal ini sempat langsung bertanya diri itu apa, terus aku lihat lagi. Rasa cilu-cilu dia tak aku lima pakar sidik ini paling orang mengenal. Dan ketika aku mengenal temanku itu adalah dirimu, bahwa kamu menjadi kulit dan menjadi daging itu adalah dari makanan kamu adopsi dari luar dirimu, sebuah makanan, sebuah daging, sebuah perkebunan jangan masuk ke sini adalah kamu makan dan menjadi kulit dan menjadi daging dan masalah lain-lain. Berarti itu kan bukan dirimu, kamu adopsi ketika kamu berpikir pikiran mungkin juga enggak karena kamu mengadopsi dan luar pikiran teman guru. Jadi apakah pikiran yang ada di situ mungkin ada, tapi itu terlalu jauh dari naik dalam spiritual. Tapi paling enggak menurutku seperti itu. Jadi untuk mengenali diri paling enggak kita harus tahu jalan pikiran, arah pikiran kita kemana. Ketika arah pikiran itu minimal ke positif, kemudian mulai ke positif itu sudah bagus. Tidak ada jalan misalnya ke negatif. Karena memang narasi jiwa itu harus menggunakan positif dan negatif. Ketika sudah akan menghilangkan kita naik lagi dan narasi spiritual. Paling tidak kita di jalan yang positif, paling tidak mengenali adanya proteksinya ketika BS kan mungkin para kita dimatok atau masuk angin aslinya, tapi suatu hal ketika BS berlebihan mesti bisa jadikan itu karena suatu hal yang berlebihan tetap kurang baik apapun. Jadi paling enggak dengan ngambil jenis grup-grup berarti aku kasih dari minggu ini tak sudah ini tanpa mengenali sinyal-sinyal dirinya satu, terus mengenali pikiran-pikirannya ketika menjaga sinyal pas. Mungkin suatu saat ini bisa menentukan, tapi itu sebuah maksudnya teknologi sebuah dialektika yang bagus. Itu tidak harus itu adalah paparan sebuah itu yang tidak harus situasi ada menjadi sebuah pertemuan. Mungkin yang gue dianggap akan yang gue kita ngertos ini mungkin kiri sonten namanya 1 tahun atau 2 tahun kan aslinya ini sonten baru kemarin dengan asli bahas ini. Mungkin ketika ada masih banyak sih mesti belum mencakup atau mendapatkan ilmu tersebut itu bukan sebuah kesalahan menjadi karena perjalanan perjalanan ini setiap orang berbeda. Orang yang di bumi setiap hari juga berbeda, lingkungan yang di juga berbeda. Ini dari keluarga yang bagaimana berbeda, pertemuannya dengan siapa juga berbeda. Oke, hari ini mungkin kita akan cut dulu di sebenarnya tadi akan membahas ego, tapi karena ini ada beberapa kemarin ada di pertanyaan saya masukkan ke sini, jadi kita keep dulu sampai di ego. Untuk pertemuan selanjutnya ini akan lebih luas lagi dan ini akan lebih paparan lebih luas lagi dengan limitasi perkembangan yang lebih luas lagi. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya, kita teruskan lagi karena hari ini ada banyak tamu, maka kita harus cut dulu. Dari saya Presiden Hanis, dari Mas Sandi, dari Oke, terima kasih. Dibahas saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.